warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa. Baik, sikap siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri karena ada pepatah apa? Tak kenal maka Tak sayang. Oke, nama Ibu Salsabila Putri. Kalian bisa memanggil dengan Ibu Salsa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, dicek dulu nih temannya kanan kirinya ada yang kosong nggak? Ada yang nggak berangkat nggak? Oke, sepertinya tidak ada yang kosong ya, jadi berangkat semua. Tapi untuk memastikan Ibu akan memanggil satu persatu. Yang pertama, Mbak Husna ada? Hadir, Bu. Mbak Afia ada? Hadir, Bu. Mbak Fitri ada? Hadir, Bu. Oke, lengkap semua ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang teks fabel. Kalian sudah ada yang pernah membaca atau menonton cerita teks fabel belum? Belum, Bu. Oh, belum ya, sebagian besar belum. Tapi mungkin ada salah satu dari kalian pernah membaca tapi belum ngerti ini tuh teks apa sih, ya kan? Oke, selanjutnya ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama yaitu kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks fabel baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya indikatornya mampu memahami teks fabel, mampu memahami pengertian teks fabel, mampu menemukan struktur teks fabel, mampu menemukan ciri-ciri teks fabel, mampu menyimpulkan isi cerita teks fabel, dan mampu menceritakan kembali isi teks cerita fabel. Selanjutnya, nah masuk materi yang pertama yaitu pengertian teks fabel. Nah, pengertian fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diperankan oleh binatang. Jadi tokoh cerita fabel itu apa? Binatang. Nah, tokoh utama cerita fabel itu adalah hewan. Ada dua, yaitu hewan yang baik dan hewan yang jahat dalam teks fabel itu. Karakter binatang dalam teks cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia. Selanjutnya, hewan di fabel diceritakan mampu bertindak seperti manusia, seperti makan, minum, ngobrol, dan lain sebagainya. Kisah-kisah yang diceritakan dalam dongeng biasanya sangat sederhana dan mudah dipahami karena sasaran dari teks cerita fabel ini adalah anak-anak. Selanjutnya yaitu binatang yang memerankan sebagai tokoh dalam fabel itu mudah dipahami karena karakteristiknya dari cerita satu ke cerita yang satunya tuh hampir sama. Selanjutnya, nah materi yang kedua yaitu ciri-ciri teks fabel. Nah, ada beberapa ciri-ciri teks fabel, yaitu antara lain yang pertama yaitu termasuk cerita fiksi, bukan kisah nyata. Jadi cerita fabel ini bukan kisah nyata, melainkan kisah yang ditulis dari imajinasi si penulis cerita tersebut. Selanjutnya yaitu tokohnya binatang. Jadi yang jelas teks fabel itu ciri-ciri yang utama yaitu tokohnya merupakan hewan atau binatang. Selanjutnya, tokohnya bisa berbicara seperti manusia. Pada umumnya, hewan itu kan tidak bisa berbicara, tapi dalam teks cerita fabel ini, hewan diceritakan dapat berbicara seperti manusia. Yang selanjutnya yaitu ciri bahasa fabel biasa menggunakan kalimat naratif atau kalimat langsung dan bahasa percakapan. Jadi, yang dalam cerita fabel itu biasanya ada percakapan dari hewan A ke hewan B, mereka saling ngobrol. Selanjutnya itu watak tokoh para binatang digambarkan seperti manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi di dalam teks cerita fabel itu ada binatang yang jahat dan ada binatang yang baik. Selanjutnya, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Dan yang terakhir mengandung amanat atau pesan moral. Jadi tujuan utama fabel yaitu memberikan nasihat atau pesan moral kepada si pembacanya agar bisa
dipahami, dipelajari, dan dapat dicontoh dari pesan moral tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu struktur teks fabel. Struktur teks fabel ada 5. Yang pertama yaitu orientasi, kedua komplikasi, ketiga klimaks, keempat resolusi, dan keenam koda. Untuk yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari teks fabel. Bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar, suasana, dan waktu serta awalan ke tahap berikutnya. Jadi orientasi ini supaya mudah mengingatnya tuh, orientasi sama dengan pengenalan, baik pengenalan tokohnya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang menceritakan awal terjadinya konflik antar tokoh. Di sini penulis mulai menceritakan kejadian penting yang menjadi penyebab konflik antar tokoh. Komplikasi diawali dengan munculnya masalah sehingga akan sampai ke puncak masalah yang disebut dengan klimaks. Jadi supaya mudah memahaminya, komplikasi adalah awal masalah, klimaks adalah puncak masalah. Selanjutnya yaitu resolusi. Nah, resolusi ini adalah penyelesaian masalah yang dihadapi para tokoh tersebut. Jadi setelah puncak masalah nanti bakal ada penyelesaiannya nih, penyelesaian masalah dari tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu koda. Koda adalah berisi tentang pengubahan tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik. Koda itu termasuk amanat tadi ya. Amanat pesan moral itu terdapat di koda. Selanjutnya Ibu akan menayangkan contoh teks fabel. Nah, tanpa Ibu tunjuk, siapa yang berani membacakan teks cerita fabel yang akan Ibu tayangkan? Saya, Bu. Oke, Mbak Fitria. Oke, kita lihat ya. Silakan dibacakan. Gajah yang baik hati. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" tanya si gajah. "Aku, si kancil, sahabatmu," jawab si kancil. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Setelah menemukan ide, kancil berkata lagi, "Tolong aku mengangkat ikan ini." "Yang benar kau mendapat ikan?" tanya gajah memastikan. "Benar-benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar," jawab si kancil. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri? Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. "Tolong aku, Pak Gajah!" teriak kancil panik melihat gajah yang mulai meninggalkannya. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. "Aduh gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini," kata kancil dengan panik. Dia berpikir apa ini karena dia sering menjauhi teman-temannya. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. "Bagaimana, Cil?" tanya gajah. "Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi," jawab kancil meyakinkan. "Janji?" gajah menekankan. Gajah kembali bertanya untuk memastikan. "Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain?" "Benar, Pak Gajah, saya benar-benar berjanji," jawab si kancil. Setelah yakin dengan jawaban kancil, gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih, Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini."
Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati, maka kita akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Kembali ke awal tadi yang cerita. Ya, terima kasih kepada Mbak Fitria udah membacakan ceritanya ya. Kita akan mengulas sedikit tentang cerita fabel ini. Tadi strukturnya ada apa aja? Orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Nah, udah tahu ya, udah hafal. Sekarang kita coba menentukan dulu nih, yang orientasi bagian mana? Ya, jawab Bu. Ya, Yang silakan. siang hari. Mulai dari siang hari ini ya, Iya, Ibu. sampai ke sini. Ini merupakan pengenalan dari cerita fabel ini. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi yang mana? Ya di tengah. Saya Bu, Ya, yang mana Mbak yang di Fia? tengah itu. Oh ya, mulai dari yang di tengah ini ya sampai sini. Nah, komplikasi tadi apa? Awal mula masalah Masalah. pernikahan. Selanjutnya. Nah, setelah komplikasi ada klimaks. Nah, klimaksnya mulai dari yang mana? Ya, yang mana? Ya, benar, dari yang benar-benar aku mendapatkan ikan. Karena di sini kancil mulai menipu gajah untuk kepentingan dia sendiri. Selanjutnya, setelah klimaks ada apa? Ada resolusi. Resolusi tadi apa? Penyelesaian masalah. Ini mulai dari Gajah muncul lagi. tidak lama ini gajah muncul lagi. Jadi ini penyelesaiannya gimana tadi ceritanya? Kancil berjanji Jadi tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, terus setelah resolusi ada Koda. Koda mulai dari yang mana? Mulai dari yang sejak Ya, sejak itu yang bawah ini ya. terakhir. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil tadi dari kisah kancil dan gajah tadi apa? Kita harus berhati-hati Bu dalam bertindak. Nah, pintar sekali Mbak Fitria ini ya. Jadi kancil itu tadi sifatnya apa aja? Jahil, cerdik, Pisang. Pisang, Jahil. ya. Suka berbohong. Terus kalau gajah sifatnya apa? baik hati dan penolong Bu. Pintar. Nah, dari sini sudah paham semua ya. Siap sudah Bu. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, Mbak Usna silahkan. Izin bertanya, apakah setiap teks fabel itu pasti ada amanatnya? Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, setiap teks fabel itu pasti ada amanat atau pesan moralnya. Karena sudah tertera tadi di strukturnya. Strukturnya yang terakhir ada koda, yaitu amanat atau pesan moral. Jadi, setiap teks cerita fabel pasti ada amanatnya. Sudah paham Mbak Usna? Sudah, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap tidak Bu. Ya. Kalau tidak ada, Ibu mau menyimpulkan pembelajaran materi kita hari ini. Yaitu kesimpulannya, teks fabel adalah teks cerita yang fiksi atau tidak nyata. Tokohnya adalah hewan, hewannya ada yang baik, ada yang buruk. Terus hewannya bisa berbicara satu sama yang lain. Lalu struktur teks cerita fabel ada 5, yaitu orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Paham semuanya? Paham Bu. Ya. Sebelum menutup, Ibu mau ngasih pengumuman nih. Kalau minggu depan kalian ada ulangan harian, jadi jangan lupa belajar ini materinya tentang teks fabel. Jangan lupa dipelajari, dibaca lagi materinya, supaya besok ulangan hariannya kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu tutup ya. Sekian, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, Ibu mohon maaf. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.